Izin Bapak Ibu, hari ini kita akan menguatkan kembali apa program kita ke depannya terkait dengan visi misi SMPN Satap 1 Bojonggambir. Sebagaimana kita ketahui di awal, visi misi Satap 1 Bojonggambir sudah kita tuangkan dalam bentuk kurikulum satuan pendidikan. Gitu ya, sudah kita bukukan. Tapi penguatan kembali ketika sekarang ada di triwulan ke-1 barangkali ya. Seperti apa pelaksanaan visi misi kita setelah berjalan dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, kemudian kita sekarang akan menghadapi di kegiatan pelaksanaan akhir semester, gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, hanya penguatan kembali, remembering kembali tentang apa itu visi misi sekolah. Di sini digambarkan ketika kita akan membuat suatu program, ketika kita akan melaksanakan sebuah program, kita mempunyai acuan tersendiri, yaitu dimulai dengan visi sekolah kita, kemudian kita kembangkan dalam bentuk misi sekolah kita. Nah, di sini ada presentasi aksi nyata yang akan kita laksanakan dan sudah kita laksanakan di satuan pendidikan kita terkait dengan apa itu visi misi sekolah. Ternyata di sini ada satu upaya untuk mempresentasikan visi misi dan prioritas program satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dari visi ini Bapak Ibu kita akan mencapai ke sana. Ya, langkah kita ke depannya akan seperti apa dan akan dibawa kemana Satap 1 Bojonggambir ini dengan visi kita. Yang hasilnya nanti seperti yang kita obrolkan di awal, kita akan membuat sekolah yang kita cita-citakan mungkin dari visi misi itu. Ya, lanjut. Dari kegiatan visi ini, nah ini ada beberapa definisi terkait dengan visi sekolah. Di mana katanya visi sekolah itu merupakan gambaran ideal, kemudian inspirasi bersama yang akan kita wujudkan dan mendorong semua orang untuk bergerak mencapai tujuan. Sebagaimana kita ketahui sekarang kan ada platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar itu adalah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Tadi di sini semua orang harus bergerak. Insya Allah mungkin Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan, yang bergerak demi kemajuan sekolah gitu. Kemudian tergeraknya, nah kadang setiap individu kan punya karakter masing-masing, ya. Individu punya karakter masing-masing. Aya nu hoyong bergerak teh dengan menggunakan kereta cepat, aya nu bergerak, anu tergerak teh hanya menggunakan mobil elep, aya nu tergerak teh hanya menggunakan beca. Kumaha batur nuturkeun, nah itu salah satunya. Tapi mudah-mudahan ketika kita ingin melaksanakan visi misi ini semuanya bergerak, tergerak dan menggerakkan. Kalau kepala sekolah, komite selalu ingin menggerakkan yang terbaik mungkin itu bagi satuan pendidikan. Lanjut ini. Nah, Bapak Ibu, dari visi misi SMPN Satap 1 Bojonggambir ini ada visi kita yang sudah kita buat, bahkan ini direvisi di tahun ajaran ya. Sebenarnya Bapak Ibu izin ketika saya secara pribadi datang ke Satap 1 Bojonggambir, ini visinya tidak seperti ini. Tapi kita membuat visi yang insya Allah ini berdasarkan hasil kesepakatan kita bersama. Satu, visi SMP Satap 1 Bojonggambir itu adalah berakhlakul karimah. Setuju ya Bapak Ibu? Visi kita berakhlakul karimah, kemudian cerdas, kemudian berprestasi, dan berkarakter. Nah, karena kita sekarang sudah berada di implementasi kurikulum merdeka, jadi penerapan penumbuhan nilai-nilainya itu selaras dengan profil pelajar Pancasila. Ini visi kita. Nah, apa yang akan kita jabarkan dari visi tersebut? Satu, berakhlakul karimah berarti terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah.
aksi nyata kita dari visi ini apa? Kegiatan apa yang sudah kita sepakati yang akan kita laksanakan di satuan pendidikan kita. Nah, alhamdulillah di Santap 1 Bojonggawir untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah ini, kita sudah mempunyai agenda 1 tadarusan rutin. Kemudian yang kedua melaksanakan kegiatan sholat duha. Kemudian setelah itu kita melaksanakan kegiatan sholat berjamaah duhur, itu ya. Kemudian selain itu kita selalu menanamkan nilai-nilai misalnya kegiatan-kegiatan PHBI, gitu ya. Nah, terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah. Di sini kan ada koordinator untuk pelaksanaan kegiatan penumbuhan nilai-nilai pembiasaan siswa. Tapi di sini juga kita kan ada AMS ya, ada ajengan masuk sekolah. Nah, koordinatornya Pak Ropi di sini. Ketika kita mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah, sampai saat ini kita sudah melaksanakan hatam ya, sudah ya, sudah melaksanakan hatam. Sampai bulan Oktober sekarang, kita sudah tadarusannya sudah sampai di surat apa Manawi? Surat An-Nisa. Berarti juz keberapa An-Nisa itu? Juz 3 ya. Target kita untuk kegiatan tadarusan ini kira-kira tahun ini, tahun ajaran 2024-2025 akan tercapai tidak? Kita hatam bersama. Insya Allah ya Bapak Ibu, kita berarti punya target atau capaian target kita dari visi berakhlakul karimah, kemudian misinya, perwujudannya, peserta didik yang berakhlakul karimah, salah satunya dengan pelaksanaan tadarusan rutin yang insya Allah capaiannya di 2025 ya. 2025 tahun ini kita insya Allah akan melaksanakan hatam bersama lagi. Kemudian kegiatan tadarusan, kemudian duha, lancar ya Pak ya? Lancar berjalan seperti biasa. Pelaksanaan kita di ruangan atau di masjid? Di multi berarti di sini. Kemudian sholat berjamaah juga sama, ya di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Oke. Jadi ketika kita melaksanakan mewujudkan kegiatan ini kita insya Allah tidak hanya nitah ya Bapak Ibu, tidak ada nitah ke budak, tapi tauladan kita. Kita ikut nimrung, kita ikut bareng-bareng dengan peserta didik melaksanakan kegiatan rutin tadarusan dan duha. 1. Kemudian yang kedua, visinya adalah cerdas. Nah, di sini berarti yang dikatakan cerdas tidak hanya mencerdaskan peserta didik, tapi juga Bapak Ibunya cerdas ketika mengantisipasi berbagai kegiatan, terutama mungkin Bapak Ibu sudah, karena sekarang kurikulum Merdeka ya, kita bertransformasi di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu kan bisa bereferensi untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan menggunakan PMM, itu ya. Bapak Ibu sudah banyak aksi nyatanya di PMM? Sudah ya? Ada yang 2, 3, 4? Ada yang sudah 20 aksi nyatanya? Belum semua ya. Tapi mudah-mudahan kita sudah mengenal apa itu transformasi pendidikan, referensinya di platform Merdeka Mengajar. Bahkan kita sekarang kan berada di 2 kurikulum ya. Kurikulum kelas 9 menggunakan kurikulum 13. Berarti kelas 7-8 kita menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdekanya berarti kita di posisi mana? Merdeka belajar, Merdeka belajar mandiri, berbagi. Mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Mandiri berubah ya. Baru di mandiri berubah ya, mudah-mudahan kita kedepannya bisa menjadi belajar mandiri berbagi, itu ya salah satunya. Sampai sejauh ini ketika kita bertransformasi di platform Merdeka Mengajar, salah satunya dokumen kita lengkap ya Bapak Ibu, perangkat ajarnya disesuaikan ya. Oke, alhamdulillah. Pak kurikulum siap ya? Sudah didokumenkan. Ya, siap. Kemudian selain kita mencerdaskannya, berarti kan ini di intrakurikuler ya. Di intrakurikuler pembelajaran kita, belajar kita itu kondusif, efektif dan
efisien. Saya percayalah Bapak Ibu mempunyai style masing-masing ketika mengajar. Bapak Ibu selalu menggunakan metode dan strategi yang Bapak Ibu pahami ketika melaksanakan pembelajaran. Sekarang ada metode terkini. Metode terkini yaitu pembelajaran diferensiasi ya. Pembelajaran diferensiasi kita sudah menggunakan basis yang mana? Konten, produk, atau proses? Ketika kita melaksanakan workshop, ketiga-tiganya sudah berjalan atau hanya salah satu yang kita buat? Konten. Oke, alhamdulillah. Berarti minimal kita sudah mengenal ya, sudah mengenal pembelajaran diferensiasi. Satu lagi, ketika kita belajar atau ketika kita kedatangan tamu pada saat itu dari tim Nawala, kita kan diberi metode terbaru, yaitu metode IDDI ya, metode analisis, desain, development, dan implementation. Alhamdulillah kan kita buat dalam bentuk best practice ya. Best practice Atap 1 Bojonggambir ini sudah menjadi atau menjuarai di tingkat provinsi ya. Nah, ini berarti berkat Bapak Ibu guru yang hebat karena kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode IDDI. Sudah ada yang minta metode itu untuk beberapa sekolah? Sudah? Misalnya Pak Haji Beben dijadikan narasumber di sekolah mana untuk metode IDDI? Atau Ibu Evi ada berbagi praktik baik sudah? Oh, Pak Isep sudah? Oh, alhamdulillah. Selamat tepuk tangan untuk Pak Isep yang sudah berbagi praktik baik untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita berprestasi di sini. Berprestasi berarti peserta didik ketika dikatakan berprestasi tidak hanya kegiatan akademik saja ya, tapi kegiatan non-akademik. Kemudian yang kedua, P5 yang kita laksanakan, karena 1 tahun itu kan harus 3 tema. P5 yang dilaksanakan yaitu yang kedua tentang bangunlah jiwa dan raganya. Ketika bangunlah jiwa dan raganya, kegiatan yang sudah kita laksanakan di sini selalu melaksanakan kegiatan senam bersama. Ya, Bapak Ibunya sok ngiring senam? Ngiring, alhamdulillah ya. Bapak Ibunya ngiring senam. Kemudian selain kita melaksanakan kegiatan senam bersama dari P5 yang dilaksanakan, apalagi untuk bangunlah jiwa dan raganya. Selain kita mempunyai atau melaksanakan program anti perundungan, ya, anti perundungan, kemudian pembuatan tagar-tagar anti perundungan, apalagi yang dilaksanakan? Barangkali Pak Haji, Beben, apa? Ya. Izin terkait pembentukan pengurus baru tentang agen perubahan untuk anti perundungan kelas 7. Berarti karena kelas 7 kita adalah masa tahun ajaran, berarti kita akan membentuk agen perubahan baru. Itu berarti satu tingkat berapa orang Pak Haji? 10 orang. 10 orang akan kita rekrut untuk menjadi peserta baru di kepengurusan agen perubahan. Kemudian deklarasinya mau kapan? Akhir Desember kita akan deklarasi untuk pelantikan kepengurusan agen perubahan baru. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian terakhir di P5-nya yang akan kita laksanakan adalah di Suara Demokrasi. Ya, Suara Demokrasi berarti peserta didik mengenal tentang bentuk-bentuk demokrasi yang sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan itu. Ya, salah satunya itu Bapak Ibu tema-tema yang sudah kita laksanakan dan tema-tema yang akan kita garap 1 tahun ke depan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sampai sejauh ini karena tanggal 2 besok 2 Desember kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Kita sudah melaksanakan atau mengumpulkan soal? Sudah selesai? Selesai ya? Soalnya berarti tidak ada masalah. Bentuknya kita mau menggunakan IT, berarti menggunakan berbasis komputer ya? Alhamdulillah. Nah, kita berbasis komputer. Meskipun kita ada di pegunungan, di pasisian, tapi tidak menutup kemungkinan kita selalu bertransformasi. Bertransformasi pendidikan dengan menggunakan digitalisasi sekolah luar biasa. Kemudian
Ketika kita melaksanakan kegiatan atau melakukan edukasi terkait visi dan misi, di sini juga ada program unggulan ya. Program unggulan dari Satap 1 Bojong Gambir. Ada program unggulan atau ekstrakurikulernya di bidang olahraga ya. Berjalan sampai sekarang? Masih berjalan. Kemudian ekstra pramuka berjalan? Berjalan. Kemudian yang tadi literasi Qurani ya, literasi Qurani berarti kita mengadakan atau melaksanakan kegiatan tadarusan gitu ya. Ini di ruang lab ya, di ruang multimedia di sini. Kemudian selain literasi Qurani kita juga membahas terkait dengan kitab kuning ya. Kitab kuning yang diselenggarakan oleh para AMS. AMS, alhamdulillah. Kemudian program unggulan lainnya yang dilaksanakan yaitu pemberdayaan alam sebagai sumber belajar. Kita ini akan melaksanakan kegiatan pembuatan apotek hidup dan warung hidup. Jadi anak-anak di sini aya nutu apa mana sere, mana sere, gitu ya, mana koneng, mana kunyit, kan begitu ya. Insya Allah mangga ini diberdayakan oleh Bapak Ibu guru terkait dengan beberapa program yang sudah kita sepakati, beberapa program yang akan kita laksanakan. Kemudian setelah kita mempunyai visi dan misi, kegiatan berjalan dengan lancar. Nah, hasil akhirnya kita nanti ingin mempunyai sekolah yang dicita-citakan. Dan saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.